Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi LL Dikti Wilayah 7, Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya, Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya beserta jajarannya, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Bapak Ibu dosen, orang tua dan wali wisudawan wisudawati. Dan tak lupa pula yang sangat saya banggakan, rekan-rekan wisudawan wisudawati sarjana ke-68 dan magister ke-30 Institut Teknologi Aditama Surabaya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Kita dapat menghadiri spesial momen dalam acara wisuda sarjana ke-68 dan magister ke-30 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini merupakan sebuah hari yang telah kita nantikan, di mana hari ini merupakan hari perayaan dari apa yang telah kita perjuangkan selama beberapa tahun ke belakang. Butuh waktu yang panjang, kesabaran, dan tentunya perjuangan yang luar biasa untuk menyelesaikan studi ini. Meskipun tidak menampik ada rasa sedih ketika kita harus menjalani wisuda yang berbeda dari biasanya. Kerap kali kita disebut sebagai lulusan corona. Tak apa, karena hakikatnya wisuda hanya momentum yang tidak selalu harus dimaknai dengan selebrasi dan pesta yang megah. Hadirin yang saya hormati, pada momentum wisuda kali ini, perkenalkanlah saya, Novilia Dwi Wulandari, atau yang biasa dipanggil dengan Wulan, mahasiswa jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi ITAT, untuk menyampaikan atas nama wisudawan wisudawati. Saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata di mimbar kehormatan ini mewakili ratusan wisudawan wisudawati yang siap berkiprah membangun negeri. Rekan-rekan wisudawan wisudawati, apa yang telah kita raih hari ini tidak luput dari usaha dan kerja keras dari orang-orang terdekat kita, terutama orang tua kita yang tidak menuntut apapun kecuali mengharapkan kesuksesan menyertai anaknya. Untuk itu, pada momen ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada orang tua saya, terutama bapak saya, Bapak Heru Cahyono dan Ibu Hermiasi yang selama ini mendukung saya mulai dari doa, kasih sayang, support, dukungan finansial hingga saya bisa berdiri di sini saat ini. Terima kasih yang tulus saya sampaikan juga untuk seluruh dosen di ITATS, khususnya kepada Ketua Jurusan Sistem Informasi, kepada Bapak Anwar Sodik Eskom MT sebagai dosen pembimbing saya sekaligus sebagai mentor saya dalam mengembangkan bakat dan skill dalam dunia digital, kepada Bapak Adip Pakar Budi Eskom Mkom sebagai dosen wali saya yang telah membantu saya dalam konsultasi pendidikan selama masa perkuliahan, serta Bapak Ibu dosen jurusan Sistem Informasi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas limpahan ilmu yang tak terhingga, berbagai pengalaman, inovasi, inspirasi, kenangan indah yang tak terlupakan menjadi bagian proses pendewasaan bagi kami. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sistem Informasi Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama saya selama ini. Susah senang kita jalani bersama. Dan yang terpenting, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Sukses dalam menempuh apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita masing-masing. Saya bangga menjadi alumni ITATS, karena ITATS merupakan kampus yang hebat. Secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan YPTS beserta Bapak Rektor ITATS dan seluruh jajarannya, yang telah menyiapkan dan terus meningkatkan fasilitas pendidikan yang semakin canggih, semakin modern, semakin megah, dan humanis. Kami yakin bahwa ITATS akan semakin maju sebagai perguruan tinggi yang unggul dan menjadi rujukan di Indonesia. Para undangan yang berbahagia, saya akan sedikit bercerita bagaimana awal mula saya mengenal ITATS. Masih teringat jelas dalam benak saya, cita-cita ambisius seorang siswa SMA pada saat itu hanya ingin melanjutkan studi dan mendapat gelar sarjana teknik di kampus negeri ternama di Indonesia. Banyak hal yang saya lakukan, dimulai dari pendaftaran SNMPTN, SBMPTN,
PMDKPN, jalur mandiri, sampai melalui undangan ketua OSIS yang pernah saya dapatkan. Namun, tetap saja belum rezekinya. Sakitnya ditolak kampus impian membuat saya pasrah untuk melanjutkan studi dan kemudian ibu saya memberitahu bahwa ada salah satu kampus teknik di Surabaya yang pada saat itu sudah mulai membuka pendaftaran dan disarankan untuk mendaftar di kampus tersebut. Ya benar, di kampus ITATS. Kampus yang saat ini menjadi tempat saya menimba ilmu, tempat saya mengasah skill dan tempat saya memulai persiapan untuk kehidupan selanjutnya. Sejak saat itu saya berpikir berkuliah di mana saja asalkan ada niat dan keinginan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak jauh berbeda dengan kampus yang lainnya. Saya belajar banyak sekali ilmu di dalam maupun di luar jurusan saya yang mana membuat saya semakin bisa mengenal hal-hal baru di hidup saya. Tidak mudah dan tidak sulit juga menempuh perkuliahan selama perjalanan di kampus ITATS, yang dimana mengalami pasang surut semangat, suka duka di saat kuliah. Awal semester masih semangat-semangatnya, setelah itu mulai terjadi kekurangan mood booster. Sehingga pada tahun 2020 saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di kampus ITATS sebagai CSR dan tergabung dalam divisi PSI atau Pusat Sistem Informasi ITATS dan Digital Marketing, yang mana hal tersebut masih relate dengan minat program jurusan Sistem Informasi. Pada saat itu sangat ingat betul masih dalam kondisi corona awal yang keadaannya sangat mengkhawatirkan, di mana kampus ITATS mengalami lockdown dan menuntut semua kegiatan perkuliahan dari offline menjadi online. Disitulah tim PSI berperan besar dalam transisi kegiatan kampus ITATS. Dari mulai promosi, seminar, MOU, dan lain-lain harus dilaksanakan secara online. Alhamdulillah, di sisi lain saya merasa bangga dan bersyukur dapat berperan di dalamnya dan bermanfaat untuk banyak orang. Selain mengoperasikan set studio, saya juga membantu dalam perbaikan website jurusan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran di masa pandemi, yang mana hal itu masih menjadi satu jalur dengan bidang minat jurusan saya. Dari dasar itulah sehingga saya mendapatkan ide dan inovasi untuk skripsi saya yang berjudul Evaluasi dan Perancangan User Interface dan User Experience pada website akademik Institut Teknologi Aditama Surabaya menggunakan metode Design Thinking, yang dibimbing langsung oleh salah satu tim IT ITATS. Alhamdulillah, hal itu menjadi penutup perjalanan saya selama menempuh perkuliahan di kampus ITATS dan lulus dengan predikat pujian. Kita semua tidak boleh takut dalam bermimpi, membangun masa depan yang lebih baik. Kita semua harus yakin dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Selalu ingatlah kata pepatah, emas akan selalu menjadi emas walaupun berada di kubangan lumpur. Yang intinya, dimanapun nantinya kalian berada dan bekerja, tidak perlu minder. Kalian tetap berharga, kalian tetap mempunyai value dan prestasi yang akan kalian torehkan. Yakinlah kita adalah orang-orang hebat yang mempunyai kemampuan masing-masing. Selamat berproses teman-temanku, apa yang sudah kita dapatkan akan menjadi bekal bagi kehidupan kita selanjutnya. Semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah kita. Semoga ilmu yang telah kita raih dapat bermanfaat bagi diri kita, orang sekitar, dan masyarakat luas. Semoga kita semua mampu menjalankan peran seorang mahasiswa sebagai iron stock, agent of change, guardian of value, moral force, dan social control. Hadirin yang berbahagia, saya sampaikan usulan untuk membuat kampus ITATS yang semakin unggul. Di antaranya adalah pengembangan fasilitas laboratorium yang sejalan dengan kemajuan teknologi, kemudahan akses WiFi di seluruh area kampus dengan kecepatan yang memadai, serta tempat yang nyaman di luar jam kuliah untuk meningkatkan suasana akademik. Mengakhiri sambutan ini, permohonan maaf atas nama pribadi dan atas nama seluruh wisudawan-wisudawati kepada Bapak, Ibu dosen, seluruh staf dan karyawan ITATS. Kami akan senantiasa menjaga nama baik alma mater tercinta ini. Kami akan bersama-sama membangun citra bahwa lulusan ITATS adalah lulusan yang unggul dan siap menghadapi tantangan untuk membangun negeri. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.